zaman itu dan zaman itu. Kerana bola sepak ini sudah meninggalkan kita agak jauh sebenarnya, Syukur. Cek sama negara tetangga pendek. Dulu sempat diremehkan karena postur tubuh yang dianggap pendek, Garuda Muda Indonesia kini membungkam semua ejekan, termasuk dari sebagian netizen Malaysia. Banyak yang awalnya meremehkan fisik pemain Indonesia, namun akhirnya kaget saat melihat permainan mereka di lapangan. Ternyata, di balik tubuh yang tidak terlalu tinggi, para pemain Indonesia menyimpan skill luar biasa bak monster. Mereka bermain cerdas dan penuh determinasi. Hasilnya pun mengejutkan. Timnas U17 sukses lolos ke Piala Dunia. Apa ni? Anak siapa ni? Saya tak tahulah. Awak ni anak siapa ya? Boleh bagi tahu saya ke? Apa benda tu? Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian enggak salah denger. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah. Pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi, bos. Okey guys, kita lihat di sini ya. Kemenangan semalam Indonesia bertemu dengan Yaman 4-1 guys. Ini sudah membuka sangat luas, terbuka lebar untuk timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia. Hanya bertemu dengan Afghanistan, hanya memerlukan imbang saja sudah cukup untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2025 hujung tahun ini. Tapi yang gol Goki Goli ya namanya. Saya pun lupa lah namanya guys. Memang cantik guys. Gol yang pertama itu bolanya naik ke itu lock terus ke penjuru ataupun ke pojok gawang gol guys. Wow, ini bisa dikategorikan salah satu gol Puskas ataupun gol yang tercantik di dalam kualifikasi untuk Piala Asia U17 kali ini guys. Memang sangat cantik. Saya lihat perlawanan semalam guys, memang sangat luar biasa. Apapun guys, kita doakan mudah-mudahan timnas senior akan mengikut jejak langkah iaitu timnas junior ya untuk ke Piala Dunia juga guys. Kita doakan sama-sama. Kami daripada Malaysia semangat mendukung jiran kami iaitu Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Semangat terus. Okey. Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeza level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman ya. Ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tu ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Coach Nova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana ni lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Apa benda ni? Sudah level up timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Saya tetap optimis dan hari ini ceritanya dimuktamadkan dengan noktah yang sangat mengecewakan, Syarul. Sangat mengecewakan bagi saya. Kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha tetapi persiapan kita juga kurang dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan sukan yang layak ke separuh ini. Dek, kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Yes. Kita harus muhasabah. Ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang
beraksi. Mereka dah cuba. Mereka dah cuba yang terbaik untuk negara, tapi result bukan belakang kita. Ada pemain yang mungkin kecaman-kecaman akan terus dilemparkan oleh segelintir peminat kepada pemain-pemain. Mereka dah, kalau orang belah saya dia panggil habis meta dah. Habis dah, tak ada apa dah. Itulah yang mampu diberikan, tetapi ya, kita nak keputusan. Tetapi lihat ke belakang bagaimana persiapan yang kita lakukan. Sebenarnya ada pemain-pemain yang macam kita selalu kita bicara dalam awal-awal sebelum start tournament ni, pemain-pemain yang dipanggil, ada sebenarnya pemain-pemain yang berhak berada dalam skuad ni, tiba-tiba antara mereka tidak ingini ataupun atas faktor lain-lain lah. Jadi sebenarnya kita sebenarnya ada satu skuad yang baik. Cuma bila kata mereka tidak dipanggil ataupun tidak menyertai pasukan negara ni, ada question mark yang banyak. Itu kita tak tahu apa yang berlaku, dan Coach Tan pun kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada Coach Tan, sebab masa dan player yang dia ada tidak dapat membantu pasukan negara dalam tournament yang carnival macam ni. Saya setuju dengan Syukur, sebab bagi saya kita ada pool of player yang baik dan juga pemain-pemain yang cukup minit juga bermain aksi yang baik seperti pemain yang kita pernah bincangkan. Tapi ialah itu sebenarnya kenapa mereka tidak dibawa dan juga kenapa macam ini. Banyak kenapa kan, itu sebenarnya persoalan dia untuk pasukan kebangsaan. Sampai di stesen minyak pun saya ditanya kenapa player ni tak dibawa. Macam mana nak jawab? Saya pun tak tahu jawapan dia. Kita pun tak tahu jawapan dia. Dia kalau tanyakan setiap orang mesti ada pendapat masing-masing kan. Untuk saya, setiap pemain dia ada kelebihan dia masing-masing. Cuma dalam keadaan sekarang ni mungkin question mark macam Syukur cakap, kenapa player ni sepatutnya ada tapi tidak ada. Jadi persoalan tu yang harus dikaji mungkin, ataupun jangan terlalu banyak kaji sangat sampai benda yang penting tu tak dikaji. Faham tak maksud saya? Sampai. Adik cakap sampai. Maksud dia cerita dia nak kaji ni, kaji betul-betul. Kita tiada masa. Jangan ada selindung-selindung lah. Kita sudah tiada masa lagi untuk bercerita tentang zaman itu dan zaman itu. Kerana bola sepak ini sudah meninggalkan kita agak jauh sebenarnya, Syukur. Surabaya asik bos. Au au au. Malaysia pun tercengang karena justru yang dianggap lemah kini jadi panutan sepak bola muda Asia Tenggara.